Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltidatan akliyah. Ada istaka rojulun, syaka rojulun ila Rasulillah. Bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, sayyi'ul khuluq. Terus bapaknya datang pakai yattaki walal aso. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Terus bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyi'ul khuluq sama anak kamu. Terus kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyyun wa faqiran wa ana ghaniyun walam amna'hu syai'an min mali wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyun wa ana dhaif wa huwa qawiyyun wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah, tak urusi. Sakniki kula lemah dekne kuat mboten ngurusi kula. Terus Nabi ngendikan masame abihada min madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu. Sehingga jadi hukum fikih kalau al-qatil itu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum apa? Khusus. Ada kejadian lagi imro'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyi'atul khuluq. Ibu saya itu sayyi'atul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik khina hamalatka tis'ata asyurin. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik? Itu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. Terus tapi indaha sayyi'atul khuluq 5 dalam takun kadzalik khina sahirat lailaha khina sahirat laka lailaha wa khina asma'at laka naharuha. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi laqad jazaituha ya Rasul. Saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Lakot hajat tuha ala unuki. Dia pernah haji tak gendong. Tapi Nabi ngendikan fawwah ma jazaitaha. Kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyi'atul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyi'atul khuluq ketika hamalat katis ata asyurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada dia anak akhirnya nggak ngaku jasanya orang tua? 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. 5 dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailaha wa atma'at laka naharuha. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltidha dan aklian supaya agama ini liqaumi ya'qilun liqaumi yatafakkarun. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Ipul, belum pernah main ke wali kota, bukan sok-sokan zuhud. Mau nak disangoni, terus suatu saat rah disangoni sedarani medit. Terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Pokoknya agama kalau dijual sosial itu ribet. Karena terus tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hipersek, nggak bisa Islam karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, "Mah, suruh sini." Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini hiperseks, saya ini. Kata Nabi ngendikan pertama itu atuhibbuhu li ummik. Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Terus atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab walan nas tuhibbuna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi,
demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghada syai'in ilayya minaz zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina. Karena diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai-kiai gede itu dalile al yadul ulya khairul minad sufla, tapi prestasi dadi kiai entuk ora tahu memberi. Ya sama seperti yang dawuh Pak Sukron Makmun. Dulu kiai-kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid itu masih sepupunya mbah saya itu ke bapak saya ke aku itu soleh-solehku dhewe tak golek ridane pangeran, tapi mbek wong dihormati koyo ngene. Kadang kan beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang. Itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifur. Mbah Hamid itu sembunyi, ditanya sama Balik kok sembunyi kayak ngopo. Iku ana wong ngenteni aku pengen ngekeki dhuwit. Lah niku kiai-kiai jarang wani crita niku mergo ya ketoke kok piye. Ndelik ambek wong sing ape ngekeki dhuwit. Mulane kula nek ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam templek iki kathah. 100.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Nek Gus Ipul 5 juta njuk dadi presiden, wah malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak dhuwit tak nggo apa lah. Riyen Mbah Hamid nek dikeki dhuwit wong macam-macam niku wonten sing tangklet. Itu kan dhuwit yang macam-macam Mbah Hamid. Engko ora ana gunane, ya terus dikasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri medhit kula nggih seneng. Ngringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong ya enak, dimediti wong ya enak. Mergo 100.000 njaluk swarga atuk sira salam templek gak nuntut apa-apa kan. Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiahnya. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda di luar tuh ngomel-ngomel ngerasanin Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa, buktinya depan saya tidak berani. Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung tuh tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak ra utang. Mergo nak seneng ku macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu atlaqaka, membebaskan kamu. Kamu naik Alphard gak perlu monggo nak badhe derek ora cocok, lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng saja. Ada seorang Habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Dikandani sama Habib itu malah bagus toh. Nak kancamu sing sugih tetep nilai kue, malah nonton kue pas dadi pangkul guru pasar. Malah kue isin juga delok-delokan. Jadi monggo sing melarat koncone do mirip malah alhamdulillah. Anak sering dolan malah sampai isin perkara digo delok-delok. Itu ulama dulu. Jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari, nak bojomu ngamuk sing syukur. Lah kok saged syukur? Malah ra njaluk blonjo. Nak lagi harmonis malah ngajak ning mall balang malah mahal. Jadi apa ya? Saya itu ingin keilmuan ulama dulu itu ya kayak hikam. Hikam itu udah ada yang enggak baik. Enteng saja. Mata a'taka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, zat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, zat yang enggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sapa wae gelem kan sawangane murahan. Ya sekali-kali egois, gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Jadi enak saja, pasti kasih Allah, ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus, menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alhil ikhfal, yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah tidak lupa. Kalau nate ngalami wusul niku teng Ka'bah bar donga. Sampai 2 hari pe donga mboten saged. Mergo isin mbek pangeran wingi dak yo ijek eling lha apa tak baleni meneh. Jadi itu jenis wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa.
lupa. Padahal Allah tidak lupa. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng donga, dalil iftiqori wa tirori, ada yang enggak suka. Enggak sukanya bukan karena tidak mau doa. Karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Lupa. Terus kalau suwun ada iltizatan aklian dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum sosial. Ya misalnya kawin, sampean kawin kadang di bojo macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghdulil basar wa ahsanul farji, selesai. Karena itu menguntungkan kita, jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kecewa. Mulang juga gitu kata Mbah Mun, kowe mulang niati merintai pangeran. Jadi santri paham ra paham ya seneng. Tapi nak sampean mulang kepengin paham no jebule santri murah paham. Kan gelok. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam itu harus dilatih iltizatan aklian. Terus kata beliau, itu yang yu'abbiru anhu syara' bihalawatil iman, itu yang dimaksud salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa? Iltizatan aklian. Nggih ngoten mawon, kula niki bagian logika kula kepengen jengben mboten usah kula Mas Mamak, Mas Aziz niki waris wali nih. Terus waris wali ya kudu keramat, aja mbae wali terus melok keramat putune tapi ra melok dadi wali niku. Wingi mun kula sukani kitab Khilatul Auliya ditekan daftar. Niku 8 jilid. Niku belajar sak jilid mun dadi wali. Napa malih nak 8 apa? Jilid. Iku saged bersaing kalian bae niku. Nah. Terus Mas Sama kula sukani kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu kata Mbah Mun seneng cerita kitab Ithaf. Dikarang Sayyid Zabidi, Murtada Az-Zabidi. Itu kalau Mbah Hamid Pasuruan, misalnya Mbah Hamid, Mbah Dimyati, terus Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa nih Sayyid Sinten Zabidi. Dan kitab Ithaf itu Masya Allah belum ada kitab nyarai Ikhya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan Ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriah, Ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Niku nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling saya haru itu, ini sebagai penutup, yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting, sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo guys. Tapi terus Ithaf cerita, kalimat sholawat itu kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasul. Apapun senang kita pada Nabi. Nah itu juga barokahnya apa? Makanya kata Burda yang sering dikutip Sayyid Muhammad, kalau madha Nabi dakmat dathun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wa takim. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimatus sholawat, menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta, wa nabiyyu wa in jalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Itu kata Sayyid Zabidi. Kayak apa barokahnya ilmiah, sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terperosok kayak orang-orang Nasrani. Nggih ngoten mawon, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Baha bermanfaat bagi kita semua dan menambah iman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan video kali ini adalah ceramah beliau di Haul Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Dalam pembahasannya membahas tentang iltizazan aklian. Poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah cara Rasulullah mendidik dengan teori iltizatan aklian. Pada suatu hari,
ada istidatan rojulun atau seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Bapak saya nakal sekali ya Rasulullah, sayyi'ul khuluq." Dan singkat cerita, seorang bapak itu berkata, "Dahulu ketika dia kecil, ketika itu saya kaya, dia lemah. Ketika saya mampu, dia lemah. Saya rawat dengan baik. Sekarang ketika dia sudah besar dan kuat, dia tidak merawat dan menjaga saya." Lalu Nabi berkata, "Semua makhluk menangis karena keluhan bapak kamu ini." Dan Nabi berkata lagi, "Kamu dan hasil jerih payahmu itu juga aset bapak kamu. Pokoknya orang tua itu punya hukum khusus." Dan selanjutnya ialah, keilmuan ulama dulu itu sangat luas dan ringan cara berpikirnya. Seperti di hikam. Hikam itu nggak ada yang tidak baik. Mengajari cara berpikir kita secara ringan dan berpikir positif. Sebagai contoh kecil, apabila Allah memberikan sesuatu yang Anda inginkan, anggap saja itu Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah Al-Barru Rahim atau zat yang baik. Dan kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu, anggap saja bahwa Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah zat yang Al-Qahar, Al-Jabar, zat yang tidak mudah diintervensi. Jadi kita enak saja menghadapi hidup ini. Semoga dengan teori-teori iltizatan aklian yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam menjalani hidup ini kita terasa ringan, nyaman, dan mudah dengan diiringi ikhtiar dan doa. Semoga diberi kemudahan kita dalam menjalani kehidupan ini. Nikmatnya iman itu kalau kita sudah menemukan iltizatan aklian. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.